Pertama-tama welcome dan thank you Ayu Danang udah menghadirkan waktu, meluangkan waktu ke sini. Weekend ya kan, malam-malam hujan jauh-jauh dari Kuningan. Sorry gua potong. Gimana? Tapi tahu nggak kenapa weekend? Kenapa? Because we can. Gimana omong kosong saya barusan? Omong kosong saya oke ya buat opening ya Kak? Bapak, memang segala sesuatu itu melatih kesabaran. Termasuk sebelahan sama Danang. So sekali lagi thank you banget sudah meluangkan waktu ke sini untuk berbagi sama kita semua. Kita juga sangat antusias ingin belajar dari kalian juga. Dan gue langsung aja, kita selalu kayaknya kan udah langsung gak pakai basa-basi, langsung informal aja. Ya? Oh nggak perlu. Nah, ada air minum ada di belakang. Nah, gue mau mulai karena ini terkait revisi hidup. Pertanyaannya cuma satu dari gue, mungkin mudah-mudahan cuma satu karena gue mau memberi. Nggak dikasih tahu loh sejak kemarin ya kan? Enggak. Tahu kan? Oke, ini ya kejutan. Selalu begitu, waktu podcast juga selalu kan unscripted kan kita. Nah, jadi gue bisa memberikan waktu lebih banyak buat yang lain untuk nanya gitu. Nah, bicara soal revisi hidup, ada nggak momen atau momen-momen tertentu yang dalam perjalanan hidup kalian sampai dengan saat ini yang momen itu menjadi titik balik lo, menjadi ada awareness tertentu, kayaknya gue perlu merevisi gitu. Bisa konteksnya terkait diri gue sendiri atau cara gue melakukan sesuatu, anything, tapi dalam konteksnya ada revisi yang menurut lo signifikan momen tertentu gitu untuk masing-masing. Silahkan. Kompak kan gitu. Oh beneran dua-dua. Cek, nyala ya? Gue perlu agak lebih dekat kali ya. Kayaknya tentu saja ada beberapa momen-momen ya yang bikin merevisi hidup dan menurutku kita juga nggak selalu harus ngecari momen-momen revisi besar ya. Bisa jadi kayak momen-momen kayak gini, bisa jadi ini termasuk revisi besar ya kan, teman-teman kayak 3 hari intensif di sini. Tapi kayak momen-momen ketemu sama interaksi orang di jalan itu kan juga bisa jadi momen-momen kita ngerevisi hidup kecil-kecil. Nah, saya mau cerita salah satu revisi besar. Jadi beberapa tahun lalu abis lulus itu kan saya kerja di korporasi, kerja di Jakarta, terus untuk lama kerja di Singapura. Terus habis itu saya memutuskan pulang ke Indonesia jadi guru SD di Maluku Utara. Ikut Indonesia Mengajar jadi guru SD 1 tahun di Maluku Utara. Nah, waktu saya nyampe sana, saya nggak tahu bahwa di sana tuh dulunya ada kerusuhan. Teman-teman lahirnya pada tahun berapa? 2000-an, aku 2006. Aku 2022. Pernah, karena lahirnya berarti setelah kerusuhan. Pernah dengar kerusuhan tahun 98, 99? Nah itu tuh kerusuhannya sampai menyebar ke banyak tempat di Indonesia, sampai ke Ambon, Maluku dan sekitarnya gitu. Nah jadi waktu aku nyampe ke sana, itu tuh kira-kira 10 tahun setelah kerusuhannya terjadi. 2008, ya 2008, 2009, kayaknya hampir 2010 waktu itu saya ngajar di sana. Cuman sisa-sisa kerusuhannya itu masih ada. Jadi kayak ada puing-puing gereja bekas dibakar, itu tuh masih ada. Terus ternyata ketika saya nyampe sana tuh banyak desa-desa tuh yang disekat-sekat. Ini desanya orang Islam sebelah sini, desanya orang Kristen sebelah sini gitu. Padahal dulunya tuh nyampur, tetanggaan bareng-bareng tuh semuanya biasa banget gitu. Dan kayaknya dulu setelah terjadi kerusuhan ya disekat aja supaya nggak berantem dulu gitu kan, dipisahkan dulu. Cuman pada akhirnya yang terjadi adalah anak-anaknya itu jadi tumbuh besar nggak pernah kenal kan sama orang yang beda agama, beda karena kan dipisahin gitu ya, beda desa. Ini kayak kalau di desa kan bedanya cuman bukan beda gang ya, bedanya tuh beda hutan gitu kan. Jadi jauh banget. Nah, waktu itu saya pikir ya udahlah tugas saya di sana cuman mengajar gitu. Waktu itu suatu sore saya tinggal di rumah warga, suatu sore tiba-tiba murid-murid saya tuh nyamperin ke rumah sambil panik. Ibu Ayu, kita harus hati-hati Ibu. Saya kan keluar kan, kenapa nak? Ibu kita harus hati-hati Ibu, kerusuhan sudah dekat. Tolong ingetin kalau misalnya. Terus dia masukinnya dalam banget. Nah, kerusuhan sudah
dekat ya kan. Terus saya nanya, katanya siapa? Katanya Pak itu Bu. Biasa kan kalau berita itu kan katanya si ini. Kerusuhan itu dekat tuh di mana? Su ada di Ambon Ibu. Nah, saya itu di desa namanya Desa Papaloang di Maluku Utara. Ambon itu ada di provinsi Maluku, beda provinsi ya kan. Nah, Ambon itu jauh banget dari desa kita. Dari Ambon kalau mau ke desa kita naik kapal itu 2 hari. Jauh banget. Terus ada yang bilang, Ibu, barangkali toh kalau naik kapal itu jauh, tapi barangkali kerusuhannya datang naik pesawat. Kan? Antara kesel ya kan, tapi antara kagum, berarti kan bisa berhitung secara matematis ya kan. Tapi antara mau ketawa juga harus menjaga wibawa gitu kan. Terus, oh ya. Tapi kan artinya anak-anak ini nggak paham artinya kerusuhan. Terus habis itu saya tuh malam itu berpikir keras gitu. Ini gimana caranya saya mengajarkan konsep yang sangat sulit ya, konsep kerusuhan, konsep toleransi, gimana caranya ngajarinnya. Terus besok pagi saya datang dengan membawa rencana. Ini jadi anggaplah teman-teman ini adalah murid saya gitu ya. Saya nyampe di depan kelas, terus saya nanya sama anak-anak, menurut anak-anak orang Islam itu baik apa jahat? Baik. Semuanya kompak ya kan. Nah, sekarang kalau menurut anak-anak, orang Kristen itu baik apa jahat? Jahat. Ya kan? Semuanya jawabannya kayak gitu. Kebetulan waktu itu aku ngajarnya di desa yang 100% Islam. Ya, jadi muridku 100% Islam, di desa 100% Islam. Terus habis itu saya cerita, anak-anak tahu tidak? Neneknya Ibu Ayu itu orang Kristen. Kaget sekali semua ya. Sebenarnya nenek saya Katolik, cuman kan untuk menyederhanakan penjelasan ya kan, ya daripada saya harus menjelaskan di Indonesia ada 6 agama yang diakui panjang banget gitu, jadi pokoknya nenek saya Kristen gitu, nenek saya Kristen. Terus anak-anak kaget dan mukanya tuh benar-benar kaget. Hah, benar Ibu? Betul Ibu? Ibu betul, tapi neneknya Ibu Ayu baik atau jahat? Baik sekali. Oh, bisa ya. Terus ada kan saya berdirinya tuh di depan meja paling depan gitu kan, terus anak yang di meja paling depan tuh pegang-pegang tangan saya gitu. Bu Ayu kasihan. Terus habis itu ada yang nanya, Ibu Ayu berarti di dalam tubuhnya Ibu Ayu itu ada darahnya orang Kristen? Betul nak? Iya betul ada. Ya, tapi kok bisa ya Ibu Ayu baik? Iya gimana ya? Bagaimana ya kok bisa ya Ibu Ayu baik? Terus itu jadi membuat bingung ya kan? Karena konsepnya beda dengan konsep yang tadi awalnya mereka percaya ya kan? Nah terus saya coba tanya lagi, ini kan sedesa semua orang kenal, desanya kecil cuma 60 kepala keluarga. Jadi saya nanya, ada yang namanya Ahmad di sini? Oh ada? Ahmad. Oh ya. Ini kan kita nggak kenal ya, jadi saya kalau pakai contoh saya lupa nama orangnya, anggaplah namanya Ahmad. Tolong jangan marah sama saya. Jadi anak-anak kenal tidak sama Pak Ahmad? Tahu Ibu? Bagaimana dia orangnya? Ibu, dorang tuh jahat sekali. Dorang suka pukul-pukul dorang pe istri, dorang suka pukul-pukul dorang pe anak, dorang jahat sekali. Ibu jangan dekat-dekat dengan dorang pe rumah, jangan dekat-dekat Ibu. Oh iya nak. Pak Ahmad itu agamanya apa Bu? Apa nak? Islam Ibu. Gimana tadi? Tapi Pak Ahmad jahat, katanya anak-anak tadi orang Islam baik. Gimana ya? Mulai berpikir. Kok ya? Terus setelah agak diem agak lama, terus tiba-tiba ada yang angkat tangan di pojokan gitu. Ibu, barangkali toh Ibu baik atau jahat itu bukan dari agamanya Ibu, tapi dari hatinya. Nah dari situ tuh saya jadi, dan itu tuh karena jadi anak-anak tuh luar biasa ya, mereka tuh, saya tuh ingat banget setiap kali saya ngajarin satu lagu, satu kelas, sorenya tuh sedesa tuh udah bisa lagunya gitu. Jadi pokoknya ilmu tuh menyebar dengan cepat. Nah
Jadi sorenya kan biasanya kalau sore malam tuh saya ngajar membaca, ngajar matematika di teras rumah gitu. Nah saya kedengeran, saya waktu itu lagi duduk di dalam rumah, terus di teras tuh ada anak kelas 4 SD ngasih tahu adik kelasnya yang kelas 1 gitu. Bukan, kata Ibu Ayu tuh baik atau jahat itu bukan dari agamanya, tapi dari hatinya. Terus kayak oh aman nih, aman. Dan artinya saya tuh percaya banget kemudian jadi belajar bahwa toleransi itu biasa diajarkan. Dengan cara orang tuh harus ketemu sama orang yang berbeda. Karena kalau nggak pernah ketemu, itu tuh pasti akan punya banyak banget prasangka. Punya stigma benar. Nah setelah itu pulangnya tuh saya bikin yang namanya Sabang Merauke, program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Jadi anak-anak tuh tinggal selama liburan sekolah, tinggal sama keluarga yang beda agama, beda etnis. Dan fun fact, hari ini adalah hari pertama kedatangan adik-adik Sabang Merauke ini tahun ke-12 berarti ya, tahun ke-12 programnya berjalan. Hari ini tuh hari pertama batch yang ini. Tadi siang saya habis menyambut mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Thank you. Saya? Ya, Anda. Saya tuh titik baliknya, tapi tepuk tangan dulu buat Kayu, luar biasa. Itu yang harus diajarin sih, jangan asumtif. Karena orang Indonesia itu cenderung asumtif. Kenapa? Karena nggak ada budaya literasi yang baik ya. Budayanya selalu disampaikan lewat oral. Jadi titik balik saya tuh justru waktu saya mulai tinggal di rumah baru. Suasananya tuh saya pikir akan nyaman, ternyata enggak, karena ini yang ngebuat saya untuk titik balik untuk berbenah diri ya. Saya pikir akan nyaman, akan bisa nih semuanya sendiri gitu, tapi ternyata keributan di sebelah rumah saya, suami mukul istri, suami mukul anak, itu benar-benar ganggu. Dan nama tetangga saya Pak Ahmad, nggak ada yang itu gue bohong. Lu percaya karena suara gue terengah-engah gitu ya? Enggak, ya titik balik gue banyak banget sih. Gue tuh pernah ditanya. Gue titik balik gue banyak banget, karena waktu itu pernah ditanya sama Mas Ali, lu pernah ngalamin krisis pada umumnya remaja atau enggak? Karena waktu itu gue masih zigot ya waktu lu wawancara. Enggak, umurnya masih 20-an, iya 20-an, enggak deh, 30-an awal. Terus itu masalahnya saat orang nanya, lu nggak ngalamin quarter life crisis, lu nggak ngalamin apa krisis ini, krisis itu, krisis identity, bla bla bla. Buat gue pribadi itu just another crisis, karena gue dari kecil krisis, udah gitu doang. Simple gitu. Jadi menurut gue krisis itu membentuk manusia. Either lu jadi kuat atau lu jadi hancur. Nah, yang jadi problem adalah manusia punya mujizat, yaitu adalah pilihan. Itu titik balik gue saat gue nyungsruk, jatuh karena pilihan gue. Ya udah, gue bilang ya udah nggak usah drama, ini pilihan lu, ya lu telan bulat-bulat, man up lah gitu. Karena pilihan gue adalah itu, ya lu tanggung jawab sama pilihan lu. Kalau salah hasilnya berarti salah di keilmuannya. Kita lihat, gak mungkin lu nanam kopi di gurun, lu yakin nih, aku yakin akan membuat kopi gurun ultimate. Lu tanam kopi di gurun, tumbuh. Gua acungin jempol, gak mungkin tumbuh kan? Salah kan? Ya makanya itu, berarti kalau gua ada ngebangun sesuatu salah, berarti keilmuannya salah. Itu yang membuat gua nggak drama. Akhirnya gua muter lagi, oh salah, coba lagi. Karena itu gua bilang banyak momen titik balik tuh karena itu, karena gua tuh tidak mengharamkan kesalahan. Gua tuh dari dulu, dari waktu gua sekolah tuh gua, kenapa sih emang nggak boleh salah tuh, kenapa? Bukan aku kenapa-napa ya kan, sama pendidikan enggak. Tapi kenapa emang bikin salah tuh kenapa? Kita bukan mesin.
Kenapa kita nggak dikasih ruang untuk bergerak, untuk memperbaiki itu gitu, untuk mempunyai kesadaran sendiri untuk memperbaiki itu gitu. Nah makanya salah satu titik baliknya adalah ya waktu gua mengambil pilihan yang ternyata asik juga merugikannya, lumayan lah. Sampai sekarang saya harus nanggung, tapi ya c'est la vie. Kalau kata orang Portugal, porsi tukang gali. Gitu. Jadi ya itu salah satu momen adalah mengambil keputusan. Oh waktu itu keputusannya keputusan bisnis. Gitu. Jadi banyak yang harus dijual, banyak yang harus digadai, banyak yang harus disesali setiap malam. Tapi ya gimana? Hidup begitu. Hidup tuh nggak mungkin zuhur terus. Kalau di sini banyak Islam ya, pasti ada tahajudnya. Habis tahajud kita harus manjat tuh, matahari harus manjat ke subuh. Manjat kan capek, matahari sih enggak. Tapi kita menuju momen subuh kita kan kita harus manjat. Pernah manjat? Yuk, kalau gitu kita manjat. Iya jadi ya itu yang terjadi kalau soal momen titik balik. Thank you. Karena gue nggak mau terlalu ngambil banyak waktu, jadi gue langsung lempar dulu ke teman-teman sini ya. Pekerjaan gue setiap malam adalah memilih siapa. Oke. Maafkan kalau mata saya salah melihat, saya pengen duluan. 1, 2, 3. Ya. Langsung banyak banget ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, namaku Agnia. Kebetulan karena tadi bercerita tentang pendidikan, kemudian Mas Anang juga tadi mention pendidikan, dan aku juga memiliki pengalaman di dunia pendidikan yang menurutku sempat tidak adil dan ya cukup bisa dibilang trauma juga ada. Dan mengenai pendidikan mungkin kalau ditanya tentang topik yang kemarin kita pelajari bedah, saya juga mempunyai keinginan untuk bisa berkontribusi dalam pendidikan. Kayak saya merasa banyak anak-anak juga masih yang kebingungan, mereka sekolah tapi apa sih kayak outputnya, entah itu mungkin kita kebingungan kurikulum yang ada sekarang gitu. Dan itu juga terkait dengan mungkin orang-orang di desa masih tertutup atau gimana, terutama menghadapi perbedaan. Karena kemarin juga saya punya pengalaman KKN Nusantara di Tanah Toraja, ditempatkan di masyarakat yang 90% Kristen, dan di sana juga ketika saya di sana orang-orang biasa aja kok, di sini di desa ini tuh biasa aja yang Islam yang Muslim gitu. Tapi mengapa isu-isu yang ada di Indonesia tuh masih terdengar aja, ada aja cekcoknya gitu. Nah, pertanyaannya adalah menurut Mas Danang dan Mbak Ayu, kira-kira sistem pendidikan atau mungkin kurikulum yang seperti apa, atau mungkin ada insight yang nantinya nih kita atau aku pribadi nanti bisa mulainya dari apa dulu nih gitu, buat agar pendidikan tuh benar-benar ada outputnya gitu, ada hasil nyatanya. Terima kasih. Idem saya Mbak Ayu. Saya jawab apa? Tolong pertanyaan selanjutnya jangan terlalu susah ya. Kalau aku dari apa yang aku pelajarin, ada 3 hal yang harus dipelajari oleh semua manusia. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah socio-emosional, dan yang ketiga adalah intergroup contact. Kalau susah mengingatnya itu tadi bahasa. Critical thinking, socio-emosional, sama intergroup contact. So, critical thinking untuk kemampuan berpikir kritis, socio-emosional itu ya kemampuan kita bersosialisasi dan mengelola emosi. Intergroup contact itu adalah bagaimana kita pernah berkontak dengan orang yang dari grup yang berbeda, dari kelompok yang berbeda. Jadi gampangnya kepalanya harus benar, hatinya harus benar, tangannya harus benar. Tangannya harus pernah berinteraksi sama orang yang berbeda. Karena saya percaya dengan orang punya 3 hal ini, itu pasti jadi manusia yang lebih damai, pasti. Kenapa? Dia kalau bisa mikir, dia nggak gampang dibohongin, nggak gampang ketarik-tarik hoax, nggak gampang percaya pada disinformasi. Kalau dia hatinya benar, nggak setuju apapun, dia nggak akan jahat sama orang, dia nggak akan kasar. Dan kalau udah pernah berinteraksi sama manusia lain, persis kayak cerita anak-anak saya tadi, anak-anak murid, itu
prejudisnya pasti turun, prasangkanya pasti turun. Nah sebenarnya ini kalau saya cerita sedikit, karena tadi Agnia ngomongin sedikit soal kurikulum, itu tuh ada beberapa aspek tentang 3 hal ini tuh yang udah masuk ke dalam kurikulum profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya udah ada. Kalau implementasinya kan tentu saja tergantung dari banyak hal ya. Miss, saya sebagai orang yang kurang terdidik secara akademis, beneran, karena gue ngundurin diri dari kampus, praktek sih yang kurang. Orang diajarin bahasa Indonesia tapi tidak diajari berkomunikasi. Orang diajarin ekonomi, nggak diajarin tawar-menawar dan berdagang. Itu kan berarti kan hubungan sama interaksi. Orang diajarin olahraga tapi nggak diajarin lari dari anjing. Harusnya lari dari anjing tuh penting. Nggak, maksudnya gini. Tapi fun fact, seharusnya kita nggak pernah lari dari anjing. Maksudnya? Karena pasti kalah cepat. Itu maksud saya. Itu melakukan hal yang tidak mungkin, bener kan? Secara stamina juga. Pasti kalah cepat. Benar. Jadi kita diajarin olahraga tapi tidak pernah ada bela diri, selalu jadi ekstrakurikuler. Itu kenapa yang terjadi adalah anak-anak culun kayak gue yang mukanya itu pasti dipalak dulu. Iya dong. Olahraganya buat apa? Tiger Sprong buat apa? Duit lo mana? Tiger Sprong. Gitu. Jadi praktek menurut gue penting banget. Intinya itu, lu kuliah apa? Lu kuliah pertanian, lu nggak pernah macul dan nyangkul itu gue gabung. Lu nggak pernah macul, percuma. Praktek itu yang kurang sih menurut gue. Itu, terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Afifah, benar-benar nggak salah lihat. Jahat, habis dia ngomong baik. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Kak Ayu, Kak Danang. Perkenalkan, nama saya Afifah. Boleh. Saya mau bertanya tentang ketakutan terbesar dalam hidup. Pastikan setiap kita itu punya ketakutan apa yang menjadi trigger kita untuk takut mulai, takut untuk berkarya dan sebagainya itu. Untuk Kak Ayu, mungkin bagaimana sih mindset penting ya kita sebagai perempuan, di mana kita harus menjadi perempuan yang independen. Mungkin teman-teman di sini kan juga mikir independen bukannya nggak butuh orang lain gitu, kita tetap butuh kan. Nah terus dari pengalamannya Kak Ayu juga untuk membentuk sebuah mindset perempuan bisa berkarya, perempuan bisa nggak takut sama trauma ketakutannya. Kadang kan ada perasaan seperti itu. Jadi sekilas ketika tadi mendengarkan ceritanya Kak Ayu, saya jadi membayangkan gitu, melihat ketakutan yang luar biasa gitu. Apalagi aku sendiri fokusnya juga ke jurnalistik yang setiap hari melihat semacam kejadian-kejadian yang nggak enak gitu, kejadian-kejadian yang bikin kita punya rasa takut, trauma dan sebagainya gitu. Dalam tanda kutip kriminalitas atau kejadian pembunuhan misalnya, kecelakaan dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan rasa takut kita dan kita bisa bangkit biar kita nggak ke trigger, walaupun kita kan udah tahu nih caranya kayak gini, tapi kita kadang balik lagi gitu ke titik itu gitu. Jadi sama juga sama pertanyaan sama Kak Dana, gimana caranya mengendalikan rasa takut dan mindset apa yang bisa membentuk itu semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya jadi aku sebagai wanita independen tuh aku dulu pengen jadi polwan tapi gagal. Takut pertama kali itu dipahamin dulu, takut itu manusiawi. Tapi akhirnya
di perjalanan hidup gua yang penuh ketakutan, akhirnya gua memahami ada 3 jenis ketakutan. Satu emang takut, emang bahaya, respon pertahanan tubuh dan pikiran, apalagi otak kita kan safety first ya. Makanya lu kalau mau ngelakuin sesuatu yang baru, otak lu akan ngehandle itu. 1, 2, 3 lu nggak ngelakuin, lu akan takut. Kenapa? Karena emang safety first. Udah janganlah, itu baru, kita nggak tahu medannya gitu. Jadi yang pertama itu menurut gua lu pahamin dulu. Oh, atau pakai itu tuh Pak? Iya, ambil semuanya. Iya, pertama pahamin dulu ketakutan itu apa. Gua selama hidup akhirnya gua menemukan si 3 ketakutan itu. Yang satu adalah emang takut karena bahaya. Jadi respon lu ngelihat ular, ngelihat macan gitu ya, kecuali lu punya kesaktian apa ya lu antepin aja gitu. Tapi ya itu respon bahaya tuh udah emang mendarah daging di kita. Yang kedua itu ada fobia. Fobia itu lu respon yang sama tapi terhadap sesuatu yang belum tentu bahaya. Contohnya ada orang fobia sama tempat sempit, ada orang fobia sama pisang. Iya, ada orang fobia sama balon, padahal bukan sama balon tapi sama suara kerasnya sebenarnya ya kan. Terus yang ketiga itu gue suka banget ngomong yang ini. Yang ketiga itu sering banget diomongin sama anak zaman sekarang, which is anxiety. Anxiety itu sebenarnya grande sekali ya secara kosakata ya. Semakin rumit mantranya semakin gampang masuk ke dalam tubuh menurut gue. Anxiety itu sebenarnya cemas. Respon yang sama, respon takut terhadap sesuatu yang belum tentu kejadian, tapi lu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan jadiin. Dengan cara apa? Dengan ketakutan yang berlebihan. Udah nonton Inside Out 2 belum? Belum, besok. Inside Out 2 adalah penjelasan paling mudah tentang apa yang terjadi pada remaja-remaja. Kenapa, apa yang membuat lu nonton Inside Out 2 itu benar-benar insight yang bagus banget sih. Buat lu menghandle diri lu sendiri, lu bakal ketawa-tawa, lu bakal nangis gitu. Kecuali lu punya gengsi segede gue, jadi gue akan nontonnya dengan tak berdaya. Jadi itu lu harus kenali dulu takutnya apa. Yang kedua adalah karena apa lu takut. Lu gali lagi sampai lu ketemu ketakutannya. Kayak tadi ada yang takut sama balon tapi sebenarnya dia takut sama suara keras. Jangan-jangan pendengaran lu emang sesensitif itu. Atau lu masa kecil takut sama orang kumis misalnya gitu. Ya lu apa yang membuat takut? Mara bahaya apa yang membuat takut itu? Dan dengan lu mengetahuinya dengan jujur, ini jadi problem juga menurut gue. Dari beberapa teman gue yang ngobrol soal journaling, banyak orang journaling gak jujur. Karena jujur sama diri sendiri itu susah banget. Lu ketemu lu lawan lu paling berat, bener gak? Itu kan selalu disampaikan. Lu jujur sama lu kasih tahu diri lu, gue takut ini. Lu akan menurut gue tuh itu sih, jawaban tuh selalu ada di dalam, gak pernah ada di luar. Lu akan tahu gimana caranya ngehandle rasa takut tuh kalau lu tahu musuh lu kayak apa. Dari gue itu sih. Saya tadi bukan WhatsAppan, saya nyatet. Ada beberapa jawaban ya. Jadi yang pertama adalah ada 3 konsep. Yang pertama adalah memori dengan reaksi buruk dari memori. Ini 2 hal yang berbeda. Memori, reaksi buruk dari memori. Jadi misalnya ada orang yang takut balon tadi. Bisa jadi waktu kecil dia pernah dikagetin pakai balon meledak. Sehingga sampai sekarang takut sama balon, bisa jadi. Dan bisa jadi seringkali kita tuh memorinya udah lupa. Tapi reaksi buruk dari memorinya yang stay. Bahasa kerennya trauma. Traumanya stay, tapi memorinya udah gak ketahuan. Kenapa kamu takut balon? Gak tahu, bahwa waktu kecil gak pernah ada kejadian apa-apa. Dan itu banyak banget kejadian. Dan itu berlaku pada semua manusia. Pasti punya memori, ya kan? Dan pasti punya reaksi buruk dari memori. Masalahnya kita tahu atau gak tahu, masalahnya kita mau mengakui atau gak mau mengakui. Nah, cara menyembuhkannya kayak gimana? Macam-macam.
bisa ke psikolog. Kalau saya juga ke psikolog, bisa meditasi, saya juga rutin meditasi, journaling dengan jujur, itu juga bisa. Satu hal yang saya pelajari adalah kadang-kadang dengan mengetahui memorinya, trauma, dengan kita tahu memorinya, traumanya tuh bisa sembuh dengan lebih cepat. Kadang-kadang. Tapi pikiran kita kan terbatas. Kadang-kadang kita nggak akan pernah tahu memorinya apa, tapi bisa nggak reaksi buruknya itu disembuhkan? Itu bisa. Bisa. Jadi nggak perlu khawatir, harus ingat dulu, kenapa ya, kok dulu tuh gue pernah takut sama balon tuh kenapa ya? Kadang-kadang ini nggak perlu dikhawatirkan, ininya aja yang disembuhkan. Caranya macam-macam. Saya nggak akan masuk ke detail karena nanti bisa jadi 7 hari meditasi kita di sini. Asik. Itu yang pertama. Tapi intinya ada caranya dan rajin-rajinlah mencatat ya. Kadang-kadang tuh kita kalau kita journaling itu tuh sekalian juga kita menganalisa. Kayak misalnya takut sama balon atau takut misalnya berdiri di depan umum gitu. Ini misalnya kalau kadang-kadang saya juga berefleksi ya, misalnya kayak lagi duduk di depan umum kayak gini, berdiri di depan umum kayak gini, kadang-kadang ada momen-momen di mana saya takut dan kadang-kadang ada momen di mana saya nggak takut. Dan itu biasanya saya cari tahu, tadi kenapa ya aku takut ya, tadi kenapa ya aku lebih deg-degan daripada biasanya, dan tadi kenapa ya aku ngerasa baik-baik aja. Itu biasanya aku catat. Dan lama-lama jadi ketahuan gitu pola-polanya. Seringkali kita abai memetakan sebenarnya memori buruk apa saja yang ada dan bentuk-bentuknya tuh kayak gimana. Ini yang kadang-kadang kita nggak aware. Salah satu traumaku adalah aku tuh takut kalau ada orang yang marah. Kalau ada orang yang marah tuh aku bisa sampai gemeteran. Padahal dulu aku juga galak. Sekarang kayaknya sih kata orang sih enggak. Empiris tuh Kak ya? Kata orang. Kan kalau kataku sendiri nanti nggak akurat. Iya bagus. Itu yang pertama. Dan sekarang setelah di terapi, jadi ternyata ada memorinya. Dulu pernah pacaran sama cowok yang abusive, yang sehingga membuat ketika ada orang yang marah, itu tuh memori saya balik secara bawah sadar ya, memori saya balik ke memori ketika aku lagi diomelin sama si mantan pacar yang abusive itu. Ini udah lupa, memorinya masih ada. Pernah waktu itu ada kejadian, ada sebuah kesalahpahaman, bukan salahku, ada orang ngomel di email dari Amerika, ngemail ke saya. Itu tuh aku bacanya gemeteran. Itu malah nggak realistis ya. Kan orangnya di Amerika, nggak mungkin dia tiba-tiba bisa datang dan ngomelin dan nonjok gitu kan. Kayak nggak mungkin. Cuman jadi rasa takut yang nggak realistis itu tuh biasanya ada kaitannya. Nah itu emang proses sembuh tuh proses seumur hidup. Jadi itu ya dijalanin aja. Emang pasti berjalan terus. Itu yang pertama. Soal antara memori dengan reaksi buruk dari memori. Yang kedua, antara emosi dengan aksi. Itu tuh yang sering sekali kita nggak ngambil jeda untuk memilah, untuk tahu kita tuh lagi merasakan emosi apa dan aku mau memilih aksi apa ya. Pokoknya semuanya dilakukan aja itu dengan sangat cepat gitu kan. Reaktif ya Kak? Reaktif banget dan itu split second. Kayak misalnya contohnya kayak gini. Misalnya kayak gini deh. Aku pernah tuh ngeliat orang lagi ngisi materi, terus aku tuh langsung ngerasa nggak suka aja sama orang ini. Dan pokoknya pengennya udah langsung bodo amat, nggak usah ngedengerin. Gitu. Terus untungnya kan saya udah sempet belajar. Wah ini sebentar, ini ada aksiku yang aku padahal nggak tahu emosinya kenapa. Gitu. Dan setelah aku pikir-pikir dan aku ingat-ingat, ternyata orang ini mukanya ini secara nggak sengaja aku cerita 2 cerita yang berkaitan sama orang yang sama. Karena mukanya tuh ternyata ada miripin sama mantan pacarku yang dulu, sehingga otomatis aku nggak suka sama orang ini. Padahal nggak ada hubungannya, namanya beda, profesinya beda, nggak ada hubungan, dia nggak ada salah apa-apa, kenal juga kagak ya kan. Tapi kadang-kadang tuh kita nggak bisa membedakan, atau misalnya kayak orang di jalanan, tiba-tiba ada orang yang nyelip, wah langsung klakson, buka pintu jendela, woi, atau di sosial media ya kan, baca sesuatu udah langsung ngomel. Padahal kalau misalnya kita mau berhenti sebentar, aku sedang merasakan emosi marah. Aku akan memutuskan untuk A, nonjok, B, nabrak dia, C, neriakin, D,
menarik nafas panjang dan melanjutkan perjalanan. Itu semuanya opsi loh. Cuman kadang-kadang kita nggak memberikan kesempatan buat kita memutuskan. Nah, hubungannya apa sama pertanyaan Afifah? Takut itu juga emosi. Kadang-kadang kita kalau udah takut, itu split second ya udah nggak usah dilakukan. Atau aku takut split second kabur, aku takut split second marah. Kan responnya tuh biasanya kalau nggak fight, flight, freeze. Atau fawn. Fawn itu membaik-baikan gitu ya. Jadi malah manis gitu. Disadari. Jadi aku tuh percaya banget bahwa bisa emosi itu kita mempelajari untuk mengelola emosi itu bisa, tapi sulit. Yang jauh lebih mudah, tetap sulit. Yang jauh lebih mudah untuk dilakukan adalah mengelola aksi. Jadi emosi, aksinya aja yang dipelajari. Kita belajar untuk ngambil jeda, sadarin, oh aku lagi takut. Biasanya respon otomatisku adalah A, tapi aku sebenarnya punya opsi B, C, D, E, F. Aku mau milih yang C deh kali ini. Aku mau milih yang D deh kali ini. Itu jawaban yang kedua. Terus yang ketiga, aku tuh pernah baca di salah satu buku tentang jenis-jenis rasa takut. Coba kita angkat tangan ya, karena biasanya semua orang punya beberapa dari jenis-jenis rasa takut ini. Ada yang merasa takut abandonment, disisihkan, dianggap rewel atau dianggap needy, menjadi orang jahat atau yang menyusahkan, diacuhkan. Interesting karena saya bukan itu, saya nanti ada di bawah. Kematian. Lo juga nggak tahu, gue juga penasaran. Iya. Kegagalan. Kehilangan. Dipermalukan. Marah. Takut kalau kita marah. Atau takut pada kemarahan. Takut terlihat egois. Takut dikritik. Takut menjadi biasa-biasa aja. Takut kecewa. Takut pada perasaan duka, kedukaan. Takut melakukan kesalahan. Dan seterusnya, masih ada lagi. Kita nggak beres-beres. Tapi poinnya adalah kita tuh kadang-kadang menganggap takut itu cuma satu jenis. Padahal ada puluhan jenis. Nah, nanti aku nitip bisa dikasihin ke teman-teman. Silahkan dibaca. Buat saya ketika aku baca ini kayak aku tuh ternyata takutnya tuh bisa dipilah-pilah. Habis itu jadi lebih mudah untuk memetakan aku mau aksi apa. Emosi apa. Oke. Afifah, aku nambahin karena kamu berhubungan sama pekerjaan dan juga sama hidupmu. Satu sih yang bisa bikin takut itu hilang, tujuanmu jelas, takutmu hilang. Aku punya ketakutan bahwa aku akan membuat ibuku marah, aku akan membuat kerugian besar di keluarga aku dengan aku mengambil radio waktu aku kuliah. Waktu aku kuliah, aku duduk di belakang pelajaran Nirmana Datar atau teori warna waktu kuliah itu. Aku cuma mikir, anjir teman-teman gue hebat-hebat banget ya. Keren banget nih gue bisa nih kerja sama dia terus hidup gue bisa santai. Karena orang-orang ini hebat. Lah, tar dulu kalau orang-orang ini hebat, gue gimana? Gue tuh paling buat gue waktu itu ya, secara empirical gue emang ideation aja. Gue tuh ideation nih, gue punya konsep gini. Nah, A-nya gini, Z-nya gini, B sampai Y-nya tolongin ya. Nah, itu gue. Gue dari kecil karena hidup berdua sama ibu gue dan sama adik gue banyak menghabiskan waktu ngobrol sama gue. Jadi yang begitu-begitu buat gue udah bukan ego lagi yang pure ngomong. Di situ gue mikir kayak, oke, teman-teman gue hebat. Udahlah, jadi sarjana bisa umur kapan aja, gue ambil Prambors. Ketakutan gue selesai semua resiko gue ambil. Tujuan gue clear, gue mau jadi penghibur. Jalan gue adalah Prambors, resikonya adalah ibu gue akan marah-marah.
Di samping gue seneng liat ibu gue marah-marah karena dia menggemaskan. Ini benar gue tuh suka banget ngeliat ibu gue marah, istri gue cemberut gitu karena muka mereka tuh jadi lucu gitu kayak gitu. Selain itu tapi ya otomatis gue akan mengecewakan mereka, terdengar egois tapi pada akhirnya gue bertanggung jawab sama tujuan gue itu. Jadi rasa takut lo sekali lagi bisa selesai kalau tujuan lu jelas. Nah, kalau mau tahu gimana cara memperjelas tujuan lu, saksikan setelah pesan-pesan ini. Nanti mungkin bisa kayu, mungkin ada cara, tapi kalau gue mungkin terlalu harsh karena gue bukan orang yang tertata dan ini. Tapi yang jelas selama pengalaman gue ketemu sama orang-orang yang ngambil hal-hal besar, tujuan sih itu bisa menghandle rasa takut lu. Thank you. 1, 2. Bener nggak salah ya. Maaf ya. Maaf ya. Mengatasi kekecewaan. Cek kelas. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Alfi. Sebelum nanya mau cerita sedikit, tapi nanti pertanyaannya tuh bisa dijawab secara umum sih, nggak harus berdasarkan cerita yang saya ceritain nanti gitu. Ini karena berdasarkan tadi Kai cerita ya pernah ikut Indonesia Mengajar. Jadi saya sama teman-teman organisasi saat ini sedang menjalankan sebuah program juga. Itu namanya kita IR Mengajar. IR itu Ikatan Alumni Rohis Mengajar gitu kan. September nanti kita genap 1 tahun gitu. September nanti kita genap 1 tahun. Namun dalam perjalanan yang masih muda ini ya, kita sistemnya oprek volunteer juga. Di B1 kemarin itu kita benar-benar kewalahan gitu saat pertama kali menjalaninya. Mulai dari SDM-nya, finansialnya, dan lain-lainnya gitu. Alhamdulillahnya di batch kedua itu kita volunteernya ternyata cukup banyak, sampai 50 orang yang mendaftar gitu. Itu sangat lebih dari kebutuhan kita. Dan alhamdulillahnya lagi kita kan membuat proposal dan kita ajukan ke beberapa calon sponsor gitu. Kita sudah menerima banyak sekali penolakan. Tapi alhamdulillahnya ada 1 sponsor yang tembus dan mereka bersedia mengcover operasional kita selama 6 bulan. Alhamdulillah kita juga dapat, Kak. Gue kira silahkan ajukan proposal aja. Saya kira juga gitu. Nah alhamdulillah gitu. Tapi kan ini kan belum genap 1 tahun gitu ya. Gimana sih, pertanyaan saya itu gimana sih cara agar saya dan teman-teman bisa tetap menjaga impian ini gitu. Atau bahkan mungkin apa ya, menjaga impian ini untuk tetap hidup dan mungkin bertambah lagi ke depannya gitu. Berdasarkan tadi kan kita udah banyak mengalami kesusahan, kesulitan, tantangan. Kita nggak tahu nih ke depannya gimana gitu. Ini baru 1 tahun gitu. Gitu sih. Jadi gimana cara menjaga impian itu agar tetap hidup. Terima kasih. Kalau gue teknikal aja Mas, siapa namanya? Alif. Weekly meeting aja Mas. Udah weekly meeting aja tiap minggu. Samain tujuan, masih sama enggak, yang enggak sama keluarin, selesai. Capek Mas, bawa gerbong mati itu capek. Itu kenapa kalau Mas nonton One Piece itu per kapal krunya sama semua tuh. Secara habit sama semua kelakuannya. Tapi Luffy beda, perhatiin lagi kelakuannya sama semua, konyol semua. Sama, intinya keluarin Mas kalau misalnya dia udah enggak. Iba, kasihan, nanti dia gimana. Ada yang miara namanya Tuhan. Kecuali Mas mau gantiin. Nggak mau, yakin. Biasanya orang suka playing God soalnya, suka banget playing God. Nanti dia gimana ya, abis ini gimana ya. Dan menyambung pernyataannya Mbak Ayu tadi, pemahaman soal kepemilikan. Apa yang Mas milikin gitu. Hampir nggak ada Mas, bahkan mungkin nggak ada
organisasi Mas bahkan Mas nggak miliki, suatu saat itu kan jadi milik orang lain. Atau tiba-tiba yang memiliki semuanya ini bilang organisasi lu gagal, arrivederci gitu, dicabut. Kepemilikan itu Mas yang akhirnya bikin kita takut gitu. Bukan takut, cemas. Kan Mas kan bilang ini baru 1 tahun, 2 tahun, nanti 3 tahun gimana ya? Lah Mas nikmatin aja yang 1 tahun 2 tahun ini. Kenapa jadi mikirin nanti? Weekly meeting kita jadi tahu milestone-nya jelas. Karena semua tuh harus dinyatakan Mas, kalau ada di pikiran doang jadi ngayal. Jadi iya ngayal. Semua harus dinyatain, itu kenapa harus nulis. Itu kenapa harus duduk diomongin. Karena kalau enggak nanti asumsi. Asumsi itu. Amsyong kayak Mbak tadi tuh. Mbak temen Mbak Ayu asumsi. Dia mencuri. Peta apa dia mencuri? Jadi hilangin asumsi, udah to the point aja. Dan Mas pelan-pelan ya udah Mas capek bangun ini, tapi ya udah Mas kayak tukang parkir aja. Tukang parkir kan Mas tukang parkir nih, wah ada motor datang. Tiba-tiba yang ngambil motor mau cabut, saya ambil ya Bang gitu. Jangan Bang, ini motor saya. Lah gimana? Gitu analoginya. Dan biasanya nih kalau misalnya ada sesuatu yang besar dibangun di depan, itu analogi yang saya dapetin juga pas saya nonton bioskop berarti saya di gedung bioskop saya nonton film di bioskop, maaf diksinya jelek, nonton film di bioskop dan film itu jelek. Apa yang terjadi? Saya nggak keluar. Gue udah bayar 35.000 anjir. Gue udah bayar nih 35.000, gue nggak boleh keluar, rugi gue. Enggak Mas, keluar. Karena yang Mas korbanin demi 35.000 nilai ekonomi itu adalah sesuatu yang Mas nggak bisa balikin lagi. Itu adalah waktu. Kadang-kadang emang sesuatu yang Mas nikmati setiap hari itu di take it for granted, ya manusiawi lah. Tapi ya kan dengan latihan bersama Mas Ali diharapkan kesadarannya muncul. Jadi ya udah, no drama lah, selesai, gitu. Gue nambahin sedikit aja. Lu kan memulai itu semua tadi tuh, kan karena lu punya tujuan kan, karena ada dampak tertentu yang ingin lu kontribusikan, ada dampak, ya kan? Nah, jadi kalau dari, gue diingetin mic lagi. Oke. Kalau dari riset kita, gue share sedikit. Jadi ketika orang menjalani sebuah tujuan, nah, ketika sudah jelas dengan tujuan dan dia sedang menjalani itu, kan namanya permasalahan itu kan atau problem, tantangan tuh pasti akan ada. Kita harus embrace dulu dari depan. Emang akan ada tantangannya, bisa operasional, bisa personal, bisa macam-macam, ya kan? Dan yang menariknya ini yang kita pelajari nih, mereka yang menjalani tujuan mereka, satu pasti akan melalui permasalahan atau tantangan tadi, bentuknya bisa macam-macam tadi, kan? Kedua, kalaupun lu misalnya berhasil nih mengatasi masalah itu, terus lu bisa menghasilkan dampak yang lebih besar, atau berhasil deh gitu ya, lu ingin nggak punya dampak yang lebih besar nantinya? Goalsnya akan lebih besar lagi kan? Itu lu nyiptain masalah baru juga. Jadi ada tahap namanya stretching kita sebutnya. Nah, stretching ini tahap di mana lu bertumbuh dari permasalahan itu, dan yang men-trigger proses stretching ini bisa datang dari luar, ya kan? Yaitu tadi permasalahan datang dari luar tadi itu, susah nyari ini dan seterusnya. Tapi kalau itu nggak ada, everything fine, nanti lu akan menciptakan masalah sendiri. Gimana kalau kita buat targetnya lebih besar? Itu ciptakan masalah baru. Jadi proses stretching yang bisa di-trigger oleh faktor eksternal yang mungkin saat ini sedang lu hadapi, dan akan ada proses stretching yang muncul internally karena lu ingin lebih besar lagi dampaknya, lebih berhasil lagi. Itu juga membuat masalah sendiri kan, tapi dalam arti yang positif gitu. Nah, so either way akan ada, emang saat ini mungkin di-trigger dari eksternal, nanti akan lagi mungkin mudah-mudahan lu akan men-trigger masalah baru internally. So tapi tahapan itu emang pasti ada. Kemudian yang tadi Ayu bilang juga, kadang juga ada kalanya emang nggak harus dipaksain terus juga gitu kan. Nah, kadang harus keluar dari bioskop juga gitu. Nah, jadi ada kalanya
yang harus diubah itu selama tujuan lu jelas ya. Kalau tujuan lu jelas lu kan stay dengan tujuan itu gitu kan. Nah, ketika lu stay dengan tujuan itu, ada kalanya kita perlu mengubah strategi. Strategi itu bisa jadi, oh mungkin dengan membangun ini bukan cara yang tepat, bisa jadi. Tapi lu sendiri nanti akan tahu dalam perjalanannya. Kalau lu tahu ini cara yang tepat sejauh ini, nanti bisa berubah dalam perjalanannya. Nah, sejauh ini adalah cara yang tepat, maka strateginya udah tepat nih. Mungkin taktik gua yang kurang tepat. Jadi beda strategi itu mungkin kayak membuat si gerakan itu atau institusi itu. Oke, itu strateginya. Kalau taktiknya itu adalah gimana cara gua approach donor ya, gimana cara gua approach sponsor ya. Tapi still dalam strategi besarnya sama. Ada kalanya taktiknya aja sih yang perlu diubah, strateginya udah tepat nih. Gitu. Dengan cara membangun hal ini yang lu jalanin sama teman-teman lu gitu. Tapi ada kalanya juga emang strateginya yang harus diubah. Mungkin gue pun juga ngalamin itu gitu. Mungkin emang strateginya mungkin dengan membangun ini yang gue jalan sekarang ini bukan cara yang tepat, atau mungkin saat itu tepat, sekarang udah nggak tepat lagi, bisa juga begitu. Terus sekedar nambahin aja. So mudah-mudahan lo akan menciptakan masalah internally. Sekarang trigger dari luar, mudah-mudahan nanti akan ada trigger dari dalam. Rel. Nah, Ngomong rel, sekarang rel. Gue seneng banget kalau yang milih dari mereka. Rel, dari tadi dia angkat tangan. Nah, oke. Iya. Abis ini next kalian ini Terima bekerja. kasih Cruella. Sama-sama dek. Oke, ini pertanyaannya buat Kak Ayu dan Kak Dana. Kak Ayu, aku seneng sih ketemu Kak Ayu langsung, soalnya aku juga suka lihat kontennya perempuan beda dan lain-lain. Tadi berbicara tentang stereotip dan juga labeling yang tentang mengajarkan toleransi dan sebagainya. Mungkin aku mau cerita sedikit ya, karena keluarga itu sangat beragam juga, bukan secara agama tapi suku. Ayahku adat Makassar dan NTB, ibuku Jawa, kakakku juga lahirnya beda-beda, jadi kita dibesarkan di kota yang berbeda bertiga. Jadi dan setelah lulus SD aku juga merantau langsung pesantren. Dan di pesantren aku umur 12 tahun udah menghadapi stereotip kayak, si Feli ini dari NTB, jangan bisa nyantet lagi atau bisa pelet gitu. Terus Bisa. Kalau kita kita mau belajar. Ini kayak stereotip kata suruhan gitu. Padahal kan di pesantren yang kita dengan agama yang sama gitu. Terus anyway, keluarga aku Muhammadiyah, lingkunganku NU, dan aku sekolah pesantrennya di NWDI, jadi emang udah merasakan semuanya gitu. Dan justru itu yang membuat kesulitan gitu. Tadi sebenarnya selama sesi ini Mas Ali tuh ngajarin jangan sampai belief kita itu mengeneralisir semua orang gitu atau semua hal. Tapi bagaimana kalau hal tersebut itu berdampak ke kita? Karena aku pikir ketika aku udah kuliah di Jakarta, mungkin orang akan open minded dan tidak akan menstereotip atau melabeli aku dengan masalah kesukuan atau dari mana aku berasal. Tapi ternyata ketemu lagi nih sama orang, kalau misalnya aku kerja dan gak bangun dari tempat duduk, ini anak nanti gak bisa ngurus suami dan ngurus anak nih gara-gara kebanyakan kerja. Ya kan kerja udah tanda tangan kontrak ya harus kerja gitu loh. Jadi kalau aku melihat cerita Kayu tadi sangat simpel ya. Aku nggak tahu sih bagaimana effortnya, tapi kayak bisa menyederhanakan sesuatu untuk bilang gitu ke anak-anak atau ke orang-orang, kamu jangan berpikiran seperti itu, mengeneralisir sesuatu gitu. Aku juga pengen seperti itu karena kalau sekarang itu aku suka meledak-ledak gitu kalau ada orang yang menstereotipkan sesuatu ke aku. Tapi sekarang sih sebenarnya udah nggak langsung bereaksi seperti itu, biasa senyum aja. Tapi kayak aku kepikiran 3 hari, oh masa sih nanti aku kalau nikah kayak gitu gitu. Padahal aku nggak mau. Santet. Gitu. Jadi mungkin Kayu atau Kak Dana mungkin bisa bisa sharing gitu kan. Biasanya orang ada stereotip kalau kerjaannya kayak gini gimana. Oke. Terima kasih. Saya udah jawab, Kayu silakan. Aku. Oke. Selain santet. Kalau di stereotyping, gue juga secara wujud di stereotype dari kecil. Kacamata tebal, atletisnya jelek dulu. Ya tapi orang boleh ngomong, gue boleh budek dong. Iyalah. Makanya terus pas gede gue ngeliat mentor gue namanya Pinterest. Dia ngeluarin
Gue biar Gen Z ya kan. Mentornya Pinterest ya kan. Mentor gue namanya Pinterest bilang, tangan kamu cuma 2, tidak bisa kamu tutup mulut semua orang. Tutuplah kupingmu, mu. Anjay. Iya gak? Tapi akhirnya, tapi karena dari dulu gue hidup sama ibu gue, sama adik gue, dan kami hustling, omongan orang tuh nggak anjir disantet. Nggak usah, memori lu bakal ngerekam. Kalau lu ngandelin handphone, otak lu nggak kepake. Tutup handphone lu. Jangan dibiasain kayak gitu. Canggih men. Saran aja sih kalau lu mau rekam boleh, terserah. Tapi nanti otak lu jadi nggak kepake. Sayang, udah dikasih Gusti Allah. Nih, jadi stereotyping itu udah melekat di gua. Tapi balik lagi. Kayak Panji Pragiwaksono bilang, Mas Panji bilang, ketersinggungan itu nggak pernah diberikan, tapi selalu diterima. Kalau lu mau nolak itu ya gue dibilang kayak cupu. Gue mau main film action nggak sedikit yang ketawa. Main gue. Berantem nggak? Belum, tapi gue main. Gue mau jadi aktor, orang ya elah jadi aktor, ngimpi. Yang decide itu lu nih nulis, lu ACC ke Tuhan, Tuhan gak ACC, Tuhan pengen lindungi lu dari rencana lu supaya rencana lu gak ngancurin lu, simple. Jadi stereotyping itu balik lagi, kalau lu ambil ketersinggungannya lu akan tersinggung. Dia gak bisa kerja, tahu deh yang dia bisa kerja. Dia gak bisa ngurus suami, bukannya lu yang baru cerai. Lu ngerti gak maksud gua? Makanya lu gini, kalau nggak perlu jadi orang baik, omong kosong. Gua kasih tahu, orang baik itu ada tempatnya. Gua selalu dengar ceramah setiap sholat Jumat adalah Tuhan membenci perbuatan yang berlebihan, melampaui batas. Bener gak? Dia nggak bilang perbuatan keji yang melampaui batas, dia bilang adalah perbuatan yang melampaui batas. Berarti kebaikan juga nggak boleh melampaui batas. Dan energi lu, ruang tangkap lu juga lu gak bisa kasih sembarangan ke orang. Mau ngapain? Enak banget dia ngasih makan lu enggak, beliin lu pulsa enggak. Tiba-tiba dia ngambil hidup lu, detik lu 3 hari untuk lu memikirkan bangsat banget tuh orang. Diambil energi lu sama dia. Lu kasih gitu, waktu lu. Gila lu baik banget sih. Makanya maksud gua lu pilih lah. Lu pilih, lu mau tersinggung sama sesuatu yang kayak gimana. Kalau main kayak gitu-gitu, stereotyping, NTB bisa santet. Ya gimana dong? Gue pakai kacamata. Dipanggil, wah si buta nih. Gue pernah bilang, si buta, tenang kliwon. Gitu. Ya gue mau ngapain? Gue mau ngapain? Solusi, intinya solusinya apa? Kacamata gua tebel, gua cari frame yang bagus buat muka gua cari yang bisa cover. Akhirnya jadi banyak pengetahuan baru. Oh muka gua nggak terlalu ganteng, apa yang gua lakuin? Ya gua bikin postur gua bagus, gua berusaha bikin siluet gua bagus dengan baju yang nggak harus mahal, proper. Dia tidak terlalu tampan tapi wangi, selesai. Maksud gua nggak semua orang harus menuruti apa mau lu. Kamu siapa? Aku siapa? Santet. Selesai urusan. Masalah harus dihilangkan sampai akarnya. Santet. Hari ini saya belajar hal baru. Saya tuh mengalami beberapa fase hidup di mana pernah dibully, ya. Baik dibully dalam skala kecil maupun dibully dalam skala nasional. Silahkan kalau penasaran nanti di Google ya. Nah, dari situ tuh saya belajar bahwa yang pertama kalau balik ke cerita
teman saya yang tadi waktu saya ke Australia tadi, orang itu tuh biasanya ketika ngebully, melakukan sesuatu yang jahat, itu tuh pasti ada sesuatu yang gak comfortable di dalam dirinya. Karena kalau orang tuh isinya baik, itu tuh yang keluar juga akan baik. Kalau isinya nggak baik, yang keluar yang juga nggak baik gitu. Itu tuh saya percaya itu. Jadi ya udah. Dan yang kedua, saya tuh juga pernah diajarin untuk menjadikan semua bulian itu sebagai cara untuk kita ngeliat ke diri kita sendiri. Maksudnya begini, misalnya ada orang ngebully saya gitu ya. Ayu, you are such a blue plant, tanaman biru gitu. Mungkin saya cuma akan bingung aja ya nggak? Saya nggak paham maksudnya apa, dan saya tidak mengidentifikasi diri saya sebagai tanaman. Jadi saya nggak paham itu hinaan apa. Tapi kalau misalnya ada orang yang menghina, kamu tuh pemimpin yang gak becus, itu tuh mungkin akan nusuk. Kenapa? Karena saya sebenarnya punya insecurity di sana. Setiap hari tuh saya bertanya-tanya, ini aku jadi pemimpin udah benar belum ya? Jadi ketika ada bulian yang kemudian nusuk, itu tuh kesempatan buat kita bertanya, aku tuh masih punya insecurity di mana? Nah jadi dimanfaatkan aja, orang sulit, situasi sulit itu pasti kesempatan untuk nge-train diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak tahu nge-train apa, tapi cari tahu aja gitu. Jadi ya dari situ saya belajar, aku masih insecure soal kemampuan leadershipku. Ya belajar aja, masih tetap insecure tapi belajar aja. The show must go on ya Kak? Iya. Argonya jalan ya? Argonya jalan. Terus terus salah satu quote yang saya juga suka adalah never take criticism from someone you will not take advice from. Jangan mau menerima kritik dari orang yang kamu tidak mau meminta nasihat. Jadi nggak semua orang tuh nilai ucapannya tuh sama. Ini kalau misalnya teman-teman ngelihat komentar-komentar di sosmed saya dan itu misalnya saya dengerin sebesar misalnya aku ngedengerin Ali, atau sebesar aku ngedengerin suamiku, atau sebesar aku ngedengerin sahabatku, belum kenal, baru kenal sekarang. Enggak, bukan, abis maksudnya ini kamu aku nunjuk dengerin, suamiku ke aku gitu loh. Jadi value-nya tuh beda-beda banget. Dan itu kita harus sadar. Jadi orang yang tadi ngata-ngatain, santet lah, apalah, itu keputusan kita loh. Kita mau nge-value dia tuh segede apa. Kalau misalnya kita kesel, jangan-jangan kita salah nge-value kan. Ngapain kita nge-value dia gede banget. Yang kita value ya orang yang kita percaya, sahabat yang baik sama kita, diri kita sendiri gitu. Jadi emang kuncinya ada di diri kita sih. Terus satu lagi. Soal stereotip. Dulu tuh saya lama tinggal di Singapura, saya kerja di Singapura. Dan banyak cerita lucu setiap kali saya pulang ke Indonesia, disuruh baris di antrean TKW dan ditanya-tanyain, tapi bukan itu ceritanya. Jadi selama saya kerja di sana, suatu hari itu tiba-tiba ada teman saya orang Jerman nyamperin, dan itu saya waktu itu saya kerjanya di korporasi di Procter & Gamble. Mungkin jadi yang muslim yang pakai jilbab dikit banget, sebagian besar ekspat. Terus habis itu ada teman saya orang Jerman, setelah beberapa bulan kerja bareng tuh dia nyamperin kayak, Ayu, pandanganku terhadap orang Islam itu beda banget setelah aku kenal dan kerja sama kamu. Jadi saranku, kalau misalnya kita ngerasa kita adalah minoritas dan kita distereotipkan, bagus. Karena artinya kita punya kesempatan buat jadi duta besar. Duta besar yang ngasih tahu bahwa tidak semua stereotip itu benar gitu. Jadi satu, selain nggak usah dikasih value, yang kedua bagus kalau misalnya kita distereotipkan. Oke, yuk sekarang lu yang milih yuk, tadi kan Danang. Ya, 1, 2, 3. Iya. Abis ini satu pertanyaan lagi terus kita close ya. Abis ini ya langsung aja. Singkat kalau bisa. Ya.
saya tadi bang Saka makanya dong kalau misalkan bullying itu datang dari orang yang kita sayang. Makanya ini bullying. Bullying. Atau masalah yang negatifnya itu datang dari orang yang kita sayang, contoh anak buah, sahabat, bahkan pasangan. Terus sometimes kita tuh gimana sih cara nerimanya, kadang kita lebih baik cabut sih dari lingkungan itu, atau tapi kan nggak mungkin juga itu orang yang kita sayang, orang tua kita atau pasangan kita. Jadi itu gimana sih nanggepinnya kan? Soalnya kan kadang sekarang di Gen Z ini ya, kami pun merasakan hal itu terjadi sih kata-kata, sehingga kami lebih baik kemana atau kami atau ini. Terima kasih Dani. Saya tuh sering pakai istilah lingkaran terdekat. Jadi manusia tuh kan harusnya punya banyak lingkaran gitu ya. Ada orang-orang yang ditaruh di luar dari lingkaran terluar kita. Ada orang-orang yang ya boleh masuklah di lingkaran kesekian, terus lingkaran yang paling kecil gitu. Nah, tidak ada satu orang pun yang otomatis berhak masuk ke lingkaran terdekat kita. Itu tuh keputusan kita. Dan ini tuh juga nggak selamanya, kadang-kadang orang bisa dipromosi lebih dekat, jadi masuk ke lingkaran terdekat, kadang-kadang berdasarkan data aja gitu. Oh ternyata ini kurang oke nih, geser ke sini, ternyata ini kurang oke, atau ini justru oke banget masuk ke sini gitu. Dan bisa jadi, dan ini kalau saya mengartikan lingkaran adalah lingkaran tempat saya merasa paling nyaman dan paling aman. Bisa jadi misalnya orang tua nggak masuk ke lingkaran 1, 2, 3, 4, bisa jadi. Nggak apa-apa, kita tetap sayang, kita tetap hormat, tapi kita secara sadar mengakui dan menerima kenyataan bahwa bisa jadi mereka bukan ada di lingkaran yang nomor 1 kita dalam hal bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Mungkin mereka lingkaran terdekat dalam hal silsilah darah misalnya. Ya nggak apa-apa diakui, dan mereka pasti punya banyak jasa juga. Tapi kadang-kadang tuh kita jadi kecewa, kita jadi bingung ketika ada yang nggak sinkron antara apa yang kita ekspektasikan dengan apa realita gitu. Dan kayak misalnya kalau aku sekarang merefleksikan, ya bisa jadi misalnya orang tua aku sendiri, ini off the record tentu saja, orang tua aku sendiri kan juga belum tentu ada di lingkaran yang paling dekat. Mereka orang tua yang baik, sangat peduli, tapi apakah aku merasa paling aman ngobrol sama mereka? Belum tentu. Apakah aku mendapatkan support yang terbesar dari mereka? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga sih. Jadi, dan itu kenyataan yang memang agak sulit diterima sih. Oke. Saran dari gua gua nggak tahu lu mau ikutan apa enggak. Kalau gua konfront. Karena kan gue sayang sama lu nih, gue ngomong jujur aja sama lu karena gue orangnya jujur. Orang kan ingin mendambakan yang namanya kebenaran. Lu tau gak kenapa kebenaran mahal? Karena gak setiap orang berhak nerima dan mampu nerima kebenaran itu menurut gue. Gue gak suka lu ngomong gitu. Gue kalau sama orang yang gue sayang gue jujur aja, gue gak suka. Ibu, adik gue, istri gue kan ngomong. Aku gak suka tadi kamu ngomong gitu. Belum tentu itu tepat buat keluarga lu. Kalau buat gue, apapun reaksi lu itu udah urusan lu. Tapi yang jelas gue udah ngomong hak gue. Gue udah menyampaikan kewajiban gue, yaitu adalah mengutarakan bahwa yang kamu lakukan terhadap saya itu nggak enak. Mau dia bereaksi kayak kamu oversensitive atau apa? Ya tapi itu nggak enak, gimana dong? Ya udah, abis ngomong udah selesai. Jangan mana maafnya, mana maafnya. Sorry. Sorry. Jadi itu yang penting kalau dia sayang balik sama kita, dia nggak akan kemana-mana kok. Kalau kita ngomong jujur, itu doang. Dan tadi gue setuju juga sama Kak Ayu. Orang bingung itu karena tidak bisa menyimpulkan. Orang tidak bisa menyimpulkan, akhirnya tidak bisa membuat sebuah keputusan. Oke?
Kenapa tidak bisa keputusan menyimpulkan dan juga langkah-langkah sebelumnya? Karena balik lagi, semua dicampur aduk, digeneralisir. Kalian masuk ke lingkaran satu benar. Gue paling safe ngobrol sama gue. Nggak ada. Gue diskusi sama gue ngobrol lewat buku, gue kalau ngeluarin ide, gue yang konfront. Gue dulu. Lu tahu lu akan bisa menerima orang lain karena lu udah bisa nerima lu. Kayak Mbak Ayu bilang tadi, kalau isi lu kebaikan, ya lu akan memberikan kebaikan. Kalau lu sudah terisi dengan penerimaan, lu akan memberikan penerimaan. Dan balik lagi, selain santet, gue tadi ya selama orang stereotyping atau mereka melakukan hal-hal yang nggak sesuai sama kita, itu karena kita mengizinkan dia masuk. Apa yang terjadi sama air kalau misalnya itu dibiarin masuk ke dalam kapal itu lu tenggelam. Kecuali lu pengen jadi Flying Dutchman. Ya, muka lu jadi gurita gitu. Ya itu pilihan lu, men. Tapi kalau gue nggak akan ngebiarin kapal gue tenggelam terlalu lama. Gue harus bangkit secepat-cepatnya. Kenapa? Karena balik lagi, hal-hal perintilan kayak gitu. Kayak misalnya istri gue suka tuh bercanda kayak Mas Danang muncul di film ini tapi cuma gitu doang. Lucu kan? Padahal lu ketawa aja langsung kayak nggak apa-apa, emang itu lucu. Lu ngerti nggak? Kenapa? Karena gue menerima itu. Karena anjir lucu lagi. Lu tau gak kenapa? Karena gue udah nerima bahwa tidak ada peran besar, tidak ada peran kecil. Peran besar, peran kecil gue treatment sama. Gue sudah menerima itu. Ya gue akan menerima, selesai. Lu gak mungkin, men. Lu punya air putih, lu kasih ke orang Coca-Cola, gak mungkin. Tahu gak kenapa lu gak bisa ngasih Coca-Cola? Karena diboikot. Gue bukan mau nambahin, cuma mau nge-highlight dikit, menarik banget yang Coca-Colanya di ini ya, di edit ya. Mana tau di endorse. Anjir, tetap bisnis nggak bercanda gue. Sedikit nge-highlight tadi yang lo sampaikan bahwa mengkonfront, gue nggak suka apa yang lo lakuin. Jadi fokus pada bukan orangnya, tapi si perbuatannya itu kan. Exactly. Dan bukan berarti kita harus jadi nggak sayang sama orangnya atau jadi artinya lo bisa menyayangi seseorang dan lo bisa tidak setuju dengan salah satu tindakannya atau perilakunya. Tapi gue mau meng-highlight ini agar nggak kecampur aduk gitu. Itu Pak, setuju. Jadi yang dikonfront adalah si tindakannya atau perilaku tertentunya. Gitu. Jadi itu penting banget. Jadi jangan sampai kita terus mengira bahwa kita take it personal. Ya, personal gitu. Tapi bagaimana orang bereaksi, that's a different story. Kita nggak punya kendali. Itu aja. Gue mau nambahin. Jadi nanti lu bisa mendapatkan ini bukannya aku ngefans sama dia terus aku muji-muji dia ya. Kamu akan mendapatkan wisdomnya dia waktu dia dituduh sebagai pencuri. Simple, dia akan mendapatkan wisdom orang. Ya intinya adalah gue nggak nyolong. Lo mau ngomong nyolong juga gue nggak nyolong. Capek gue ngasih taunya. Ya udah, gue udah terima, gue sudah menerima bahwa saya bukan pencuri. Selesai. Wisdom itu tuh yang lo harus achieve, man. Apalagi buat orang-orang yang lo sayang. Karena kalau lo bilang lo sayang, lo akan diminta pertanggungjawaban. Apa bener lo sayang? Dengan apa? Dengan friksi-friksi kayak gitu. Kalau lo crash berarti lo nggak sayang beneran. Lu bisa jadi lu sayang sama orang karena mereka memberikan apa yang lu mau. Berarti lu nggak memberikan sayang tapi lu mengharapkan sayang balik. Lu ngerti bedanya gak? Itu burung. Oke. Kalau pertanyaan biar tepuk tangan. Bukan gue milih. Nah, siapa? Silakan pilih pertanyaan terakhir. Enak nih lo. Yuk. 1, 2, 3 silakan siapa? Siapa yuk? Mendingan gambreng aja, Ayo, ada activity jadi ya kan? Iya enggak? Ada activity, ayo. Lu. Gue suka ini adalah contoh nyata adalah solusi. Ya. Apaan? Lu nggak bisa gue pukul nih. Gue maunya gue yang menang tapi gimana? Gue pukul muka gue. Aduh.
Home team. Nah, selesai urusan. Fair. Oke. Ya. Yang mana nih? Enggak apa-apa. Makasih ya tadi udah. Contoh nyata dia adalah penghibur. Dia yang gebukin istrinya nih. Iya. Sama mukulin anaknya. Iya bagus. Jangan bisik-bisik. Oh, bisa. Iya. Apa namanya? Lupa kan? Oke, ya makasih tadi yang udah putih ya. Jadi gue hitam sendiri jadinya tadi. Oke, yang mau ditanyain sebenarnya nama saya Ahmad. Yang mau ditanyain sebenarnya lebih ke apa ya? Kayak semacam perasaan gitu Kak. Berkaitan dengan perasaan. Mungkin Kak Danang dan Kak Ayu boleh menjawab. Cerita sedikit. Sebenarnya cerita sedikit gitu ya. Jadi terkadang apakah kita sebagai individu itu perlu untuk bagi saya mengidentifikasi perasaan itu perlu. Tapi terkadang saya secara pribadi kesulitan untuk mengidentifikasi lebih jauh perasaan tersebut. Contoh seperti ini. Ini terjadi 2 hari ini. Ketika hari pertama saya datang ke sini. Saya sejujurnya nggak ada excited, tapi memang saya bilang sama Mas Ali, saya zero expectation aja gitu, karena saya nggak tahu apa yang sampai detik terakhir kita nggak dikasih tahu apa yang akan kita lakukan di sini, nggak ada yang tahu. Bagi saya nggak tahu materinya, nggak ngerti juga, materinya apa nggak tahu, pokoknya datang aja kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya ada rasa malas, ada rasa negatif lah di situ, tapi hajar aja kayak gitu kan. Saya datang ke sini dan tapi saya dibuat angguk-angguk terus gitu sama Mas Ali kan, dibuat angguk-angguk. Oke ya. Sampai satu momen yang kita disuruh joget-joget, loncat-loncat, yang mana perasaan yang muncul itu adalah yang normalnya itu adalah happy kan. Karena kita loncat-loncat, karena di situ bagi saya juga mungkin teman-teman di sini recharge energi juga gitu kan, energi yang positif tentunya. Tapi anehnya pada saat loncat-loncat itu, entah kenapa, justru saya sedih. Justru saya sedih kayak gitu kan. Justru saya sedih dan saya nggak nangis yang benar-benar gitu. Tapi air mata itu keluar kayak gitu. Ketika loncat-loncat itu satu. Tapi di situ saya berusaha untuk mengidentifikasi, tapi lebih kayak yang ya udahlah, yang penting lu udah rasain perasaannya, lu seneng, tapi mungkin itu adalah rasa lu terharu terhadap kondisi pada saat itu ataupun situasi pada saat itu, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin itu di akhir sesi itu lebih kepada, kalau saya melihatnya itu lebih kepada kita untuk berterima kasih gitu ya. Kita being grateful to ourselves kayak gitu kan. Karena di situ kita diminta untuk pegang jantung kita dan di situ benar-benar saya nangis kejer. Itu yang kejer kayak gitu. Itu nangis kejer dan di situ saya merasa bahwa mungkin sejauh ini gue nggak terlalu gimana ya. Gue tidak banyak berterima kasih pada diri gue sendiri sehingga pada momen tersebut gue benar-benar yang kayak sedih, sesedih-sedihnya, sedih banget kayak gitu. Tapi di waktu yang bersamaan, saya berkat Mbak Ayu juga, saya rutin menulis catatan syukur sebetulnya. Dan dari situ juga saya benar-benar bukan mempelajari lah, mencari the science of gratitude gitu kayak gitu. Jadi dan di situ benar-benar saya buat setiap hari, saya tulis. Tapi kenapa gue udah menulis ini? Kalau misalnya itu memang karena gue nggak bersyukur sama diri gue sendiri kayak gitu. Tapi kenapa gue udah menulis, tapi kok gue tetap kayak nggak bersyukur sama diri gue sendiri gitu? Apakah objeknya yang berbeda? Karena sejauh ini saya menulis catatan syukur itu lebih ke eksternal, Kayak misalnya hari ini saya berhasil, hari ini saya menjalani ini dengan baik, hari ini saya gini, hari ini saya gitu, saya dapat ini, saya dapat itu, bla 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 gitu. Cuma memang yang jadi saya sadari adalah, ternyata gue kurang mensyukuri nadi gue terus bergerak, jantung gue terus berdetak,
gue tetap ada nafas, gue tetap bisa melihat, gue tetap bisa bergerak. Ya itu jadi di situ saya agak kesulitan untuk mengidentifikasi lebih jauh terkait perasaan-perasaan yang muncul. Apakah kita perlu atau saya perlu mengidentifikasi hal tersebut atau sebenarnya udah cukup lu rasain aja selesai. Thank you. Itu yang kejadiannya tuh waktu lagi belajar apa tuh? Kayak tadi nangis dan merasakan jantung. Itu maksudnya di momen ini? Iya, itu ketika lagi itu memang ngebahas yang awal-awal. Jadi ini ya. Jadi saya jelaskan. Jadi ada momen throughout the workshop gitu ya. Jadi kita bicara soal energi, bahwa bagaimana kita menghadirkan energi itu caranya bisa macam-macam. Ada lewat gerakan, ada lewat bagaimana di. Jadi kita belajar mengakses dan menghadirkan energi positif lewat berbagai macam cara agar kita punya banyak equipment gitu. Nah, salah satunya adalah lewat bagaimana kalau kita bergerak juga. Nah bergeraknya tapi juga nggak setengah-setengah ya, gitu. Nah, jadi ada momen-momen seperti itu. Itu satu yang dia bilang tentang bergerak tadi dan seterusnya. Itu satu. Kedua, tadi malam saat kita wrap up, nah kita ada sedikit reflection meditation kaitannya sama feeling grateful. Gitu. Nah, dan itu kita juga sambil bermeditasi dengan bervisualisasi juga. Nah, tapi kaitannya sama momen-momen dimana kita merasa bersyukur, kita menghadirkan kembali momen itu, kemudian kita menghadirkan rasa syukur tentang perjalanan kita sejauh ini, kita berterima kasih sama berbagai macam hal yang terjadi di masa lalu, baik yang enak maupun yang nggak enak, karena semua itu juga membawa kita ke diri kita saat ini dan seterusnya. Sekian. Gitu. Itu sebagai gambaran sih. Kita nggak ikut. Tahu, parah nggak diajak ya? Nggak diajak. Mungkin kita kurang pantas kali kan? Kurang nyolot kurang nyolot kayak. Ali ajak gue. Silakan Kak. Aku. Gue mau nanya beberapa hal sih kalau. Sebenarnya apa aja sih yang lu mau sampein dari pertanyaan lu? Bukan karena pertanyaan lu nggak jelas, tapi sekali-sekali sekali-sekali ini safe place, lu jujur, lu mau ngomong apa sebenarnya? Iya, lu mau ngomong apa sih sebenarnya sama pertanyaan tadi itu apa aja sebenarnya yang pengen disampaikan? Kita perlu mengidentifikasi karena perasaan itu udah diidentifikasi, cuma kayak kebingungan gitu loh, kebingungan untuk mengidentifikasi lebih jauh karenanya gitu, kenapanya gitu. Iya, makanya gue bertanya apa aja, karena begitu lu bertanya kenapa, itu mekanisme pertahanan otak lu akan langsung nutup tuh. Kenapa kamu kayak gitu? Orang akan cenderung bohong. Karena makanya gue berusaha bertanya sama lu sebenarnya tuh apa aja yang pengen lu sampein. Satu adalah perasaan lu. Perasaan lu tuh yang sebenarnya kebanyakan lu kasih buat orang gitu. Lu people pleaser gitu. Lu kalau ke luar negeri, lu beli oleh-oleh buat orang lebih senang daripada beli buat lu kayak aduh sayang ya gitu. Apa yang pengen lu utarakan sebenarnya, apa yang ada di dalam lu yang pengen lu utarakan gitu. Kenapa pas bergerak lu, apa yang membuat lu bergerak menangis? Karena sebenarnya bergerak menangis itu di dunia gue kesenian itu memang begitu. Itu yang membuat gue menemukan bahwa hubung kaitnya manusia itu adalah fisikanya akan ke kimia, hormonalnya, habis itu ke biologinya, dari kimia akan membentuk biologinya, habis itu akan menjadi lakunya. Kenapa gue bergerak begini? Kenapa gue dari tadi begini? Kenapa lu dari tadi ngomong tegang gini? Itu semua karena ada di sini nih, ada blok. Ada blok yang pengen lu keluarin tapi kayaknya seakan-akan nggak bisa. Karena itu akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Kaki lu stiff man. Dari tadi kaki lu stiff man. Gue tuh bisa ngebayangin lu tuh jejak tanah. Nggak lus. Makanya gue bertanya apa yang ada di pikiran lu? Apa aja yang ada di pikiran lu sebenarnya yang dari lu yang lu mau sampein? Apa yang lu mau ceritain tentang lu tuh sebenarnya apa? Coba. Satu, lu adalah orang yang
banyak belief ya, kalau misalnya banyak yang di apa namanya, ya banyak yang ada di sini lah kayak gitu kan. Terus ya jadi nggak santai ketika, ya kalau ini konteksnya ketika bertanya tadi, jadi nggak santai ketika mengutarakan pertanyaannya. Berarti kan ada blok pertama tuh yang baru kita lolosin tuh. Sikap lu dalam bertanya itu sebenarnya adalah sikap lu sehari-hari juga. Karena itu nggak mungkin lu tiba-tiba bertanya hari ini aku jadi begini. Nggak mungkin, pasti setiap hari lu kayak gitu karena itu habitual, manusia itu budaknya kebiasaan. Manusia itu budaknya kebiasaan. Apa yang lu biasain lu omongin ke diri lu, itu pertanyaan gua. Apa aja gitu yang lu mau sampein tuh apa aja. Secara jujur tadi lu udah ngomong bahwa ternyata di otak lu terlalu banyak belief. Berarti kalau lu terlalu banyak belief, berarti belief lu taruh di eksternal, nggak ada di internal lu. Berarti lu punya masalah sama percaya diri. Benar? Enggak? Ngomong aja nggak apa-apa. Kalau sama percaya diri tergantung. Kalau misalnya udah belajar, itu lebih mudah untuk contoh kayak presentasi gitu. Tapi kalau udah belajar itu lebih mudah untuk menyampaikan, walaupun tetap ada nervousnya. Sorry gue potong. Berarti lu perfeksionis. Semuanya harus prepare. Bener gak? Iya dong. Lu pernah gak ngerasain kayak gini? Gue pengen bikin sesuatu, tapi belum ada pulpennya. Antara tunggu ada kameranya, tunggu ada ininya, ada itunya. Lu pernah merasakan seperti itu gak? Perfection berarti ada hubungannya dengan ketakutan tadi, ketakutan bahwa berarti kita sudah bersama-sama di sini tanpa ngejudge. Lu punya hubungan dekat sekali, romantis sekali dengan ketakutan. Tuh, teridentifikasi kan? Ternyata lu punya fear yang segitu gedenya, apapun penyebabnya, tapi yang jelas identifikasinya sudah jelas bahwa lu punya hubungan romantis sama ketakutan. Ini pacar toksik, men. Identifikasi pertama. Lu lihat nggak apa yang terjadi barusan? Kenapa tiba-tiba gue berdiri, gue ngomong gini ke lu? Emang ini gue? Enggak, tadi gue gini. Karena ini lu nih. Ini lu yang berusaha ngomong, lu nggak pernah didengar dari lu, ngerti nggak? Berapa sering lu ngedengerin orang daripada diri lu sendiri, gue tanya sama lu. Seberapa sering? Seberapa sering lu sacrifice diri lu buat orang lain, seberapa sering? Itu main pertanyaannya. Berarti yang pertama lu punya hubungan romantis dengan rasa takut, yang kedua lu people pleaser. Itu kenapa-napa enggak? Enggak, wajar di hidup zaman sekarang. Kenapa? Karena orang semuanya high standard. Enggak ada ruang buat kesalahan, men. Enggak ada ruang buat orang gagal. Padahal manusia itu ya emang gagal, gimana dong? Gue pernah baca di kitab gua bahwa manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya emang kita lemah, gimana dong? Lu pernah ngeliat film Alien enggak? Alien nyerbu ke sini, anjir kita harus ngapain nih, anjir? Kita punya nuklir itu bisa menembus kapalnya. Ya emang gitu. Terus lu itu proses identifikasi, men. Lu nanya, lu jujur, dan semuanya itu pelan-pelan. Jujur gak selamanya menyenangkan. Manusia modern itu selalu buru-buru. Mereka tuh kayak naik kereta. Lu pernah naik kereta gak? Nih. Nih. Lu lihat ini gak? Nih, men. Lu lihat jari gua gak? Lu lihat jari gua gak? Hah? Gak lihat? Nih gue pelanin ya. Kelihatan kan baru kan? Begitu pelan lu bisa ngidentifikasi. Ini aja lu udah asumtif. Misalnya gini. Apa ini? Di Portugis ini artinya good luck. Men, good luck ya. Kenapa? Gue tahu meriam Portugis kan gini. Band Portugis Lamb of God. Foto waktu gue wawancara, mereka gini. Gue ketawa dong, ternyata ini artinya good luck. Jadi
ideas dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, bukan gua ngejudge di depan teman-teman lu di sini akan support lu dan lu jadi bisa identifikasi diri lu. Yang ketiga, gelas lu kepenuhan. Makanya begitu lu shake tumpah dia. Badan lu stiff selama ini, padahal gerak mah gerak aja. Tapi karena lu bergerak takut salah, lu bahkan sebelum lu nangis, yang lu rasain adalah malu. Kenapa gua harus gerak kayak gitu? Kenapa gua harus gitu? Begitu lu stiff, fisikal lu stiff, kimia lu akan stiff, biologi lu akan stiff, badan lu akan stiff. Manusia kehubung kait, men. Manusia itu cuma otak sama tulang punggung, selesai. Otaknya kepenuhan, sarafnya tegang, badannya tegang. Kita sudah bisa mengidentifikasi perasaan lu dari pertanyaan lu yang bener-bener muter. Salah nggak? Enggak. Kita jadi bisa kenalan sama lu. Jadi kita bisa tahu ngobrol sama lu gimana. Asumsi gua, lu hearing. Lu sensitif banget di pendengaran lu. Makanya begitu orang maki-maki lu, aduh keinget seumur hidup. Lu santet. Jadi sensitivitas lu itu lu pakai buat sesuatu yang lebih proper, yang lebih menguntungkan lu daripada sesuatu yang merugikan lu, men. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi perasaan? Ilustrasinya tadi, selama sekitar 10 menit, 15 menit kita ngelakuin. Satu, pelan-pelan. Yang kedua, jujur. Kalau lu gak pelan-pelan, lu gak bisa lu buru-buru. Dari cara ngomong aja buru-buru tadi kayak, ya jadi ini hari pertama gue pelan-pelan. Pelan. Meditasi itu buat orang-orang kayak kita, gue juga terburu-buru tadinya. Itu sifat dasar manusia, kalau gak percaya lu googling aja. Kenapa dibilang itu sifat dasar manusia? Anak kecil kok yang sering terburu-buru. Itu anak-anak lu berarti, dari dulu mungkin lu diburu-buru. Harus cepat ini, ayo. Tapi kan itu udah lewat. Kecuali lu masih mau genggam. Kita nih mamalia yang paling sering nahan stres. Lu pernah nonton Animal Planet gak? Kak, maaf ya kak, saya bacot banget nih. Lu pernah nonton Animal Planet gak? Lu gak pernah nonton Animal Planet? Nonton nih bro sekarang. Gue menyadari sesuatu dari Animal Planet. Kijang lagi makan, nyam. Tiba-tiba citah ngejar. Uber. Kijang lari. Bang isi Pertamax, wah lari lagi. Kijang soalnya. Kijang lari ini, wah dikejar sama citah. Nggak dapet. Kijangnya lari pelan, makin lama makin pelan, makin lama. Wah citahnya udah nggak ada nih, gua makan lah. Nyam. Itu nyawanya mau hilang, men. Nyawanya mau hilang. Tapi relax dia nggak stres. Stresnya tadi doang. Lu megang stres banyak banget. Overall, lu capek. Berarti fakta keempat tentang lu adalah lu kurang istirahat. Lu kurang ketemu sama lu. Lu kurang mengidentifikasi lu sehingga lu membiarkan orang lain mengidentifikasi lu tuh seperti apa. Berani gak lu pertanyaannya ketemu sama lu? Selalu itu pertanyaannya. Kalau lu pengen identifikasi, lu harus berani ketemu lu. Ketemu lawan terberat di hidup lu sendiri. Itu harusnya tepuk tangan, keren banget barusan. Fucking hell. Hah? Salam super. Semangat men. Tuh enak, jadi gua lagi enak tau, relax. Thank you Ahmad udah cerita. Salah satu memori saya waktu saya meditasi, pertama-tama belajar meditasi adalah nangis kejer.
dan nggak tahu, jadi agak mirip, nggak tahu apa yang menyebabkan nangis. Saya tuh baru 3 hari lalu, gue pulang meditasi 3 hari lalu, seminggu lalu. Baru seminggu lalu pulang dari meditasi, jadi saya tiap tahun tuh meditation retreat. Seminggu 7 hari nggak ngomong, nggak berkomunikasi, jadi nggak boleh berkomunikasi pakai alis dan sama peserta lain. Nggak ngomong, nggak baca, nggak nulis selama 7 hari. Selama 3-4 hari pertama itu aku nangis tuh mungkin udah 20 kali. Lagi meditasi tiba-tiba nangis, mau tidur tiba-tiba nangis, tidur mimpi buruk. Lagi mau makan, kan makan tuh makannya sambil diem-dieman karena kan memang lagi tapa berata kan, lagi nggak boleh bicara. Jadi ngelihat temanku di depan lagi berdoa, aku ngelihat dia berdoa nangis. Pokoknya nangis terus. Dan itu juga pernah ada momen waktu beberapa tahun sebelumnya pertama kali belajar meditasi, itu tuh nangis kejer. Dan jawabannya selalu sama ketika kan saya tanya sama trainernya gitu ya, ini apa yang terjadi? Adalah kalau tadi Danang bilang gelasnya penuh, persis. Jadi kita tuh pasti punya memori, ini kalau tadi aku cerita ada memori sama reaksi buruk dari memori, kita tuh pasti punya memori dan pasti punya reaksi buruk dari memori. Kalau kita nggak sering-sering membersihkan ini, caranya macam-macam. Kalau kita nggak sering-sering membersihkan ini, pasti embernya penuh. Dan kalau embernya penuh, disenggol dikit tumpah. Kalau tadi Ahmad cerita, Danang tadi menjelaskan badannya digoyang dikit tumpah. Kena masalah dikit meledak. Kecolek dikit tersinggung. Orang ngomong netral dianggap negatif. Itu tuh orang kalau embernya penuh tuh kayak gitu. Dan manifestasinya bisa beda-beda. Ada yang teriak-teriak marah-marah, ada yang nangis, ada yang diem, ada yang jadi shutdown, udah bodo amat. Reaksinya bisa beda-beda. Tapi aku sepakat banget sama yang dibilang Danang tadi bahwa kita semua tuh punya ember dan ember kita tuh bisa penuh. Nah, cara agar ember kita tuh nggak sering penuh adalah 2 hal. Kalau kita punya ember, ada airnya, gimana caranya supaya nggak luber? Airnya dikurangin atau embernya digedein, exactly. Jadi kalau embernya digedein caranya macam-macam. Mulai dari benerin berbagai pola ya, pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola nafas, pola pikir, pola pertemanan, semua pola-pola itu dibenerin. Itu secara otomatis memperbesar ember. Suami saya tahu persis kalau Ayu lapar pasti bete. Jadi suami saya tuh kemana-mana kalau pergi sama saya dia bawa cemilan. Buat saya bukan buat dia. Gemes. Terus, nah kalau air gimana caranya mengurangi airnya? Caranya macam-macam, ke psikolog, ngobrol, journaling, meditasi. Dan salah satu yang biasa saya pakai adalah pakai stress matrix. Jadi bayangin misalnya ada papan tulis gitu ya, kita pakai stress matrix, teman-teman yang bawa catatan silahkan dibikin. Jadi mulai dari yang di atas tuh paling bikin stres. Jadi kalau ini garis Y ya, Y-nya tuh yang ini yang paling bikin stres, ini yang nggak bikin stres. Kemudian yang di sini adalah yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol. Paling stres, paling nggak bikin stres, bisa kita kontrol, nggak bisa kita kontrol. Kalau misalnya hal-hal yang nggak bikin stres diapain? Ya udah. Udah diabaikan aja, kalau nggak bikin stres, ya ngapain dipikirin gitu kan, biarkan aja. Nggak perlu, there's nothing we can do. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol, ya udah diemin aja. Hal-hal yang bikin stres tapi kita nggak bisa kontrol, digimanain? Ya udah. Dibiarin aja. Ya udah. Bikin stres tapi kita nggak bisa kontrol kan? Ya biarin aja, ngapain dipikirin? Yang hal-hal yang bisa kita kontrol dan bikin stres diapain? Selesai. Diselesaikan. Jadi tiba-tiba isi ember kita cuma tinggal 25%-nya. Roughly, ya kan? Karena yang di bawah tadi semuanya udah diabaikan, yang ini diabaikan, kita cuma selesaikan yang ini. Jadi dengan kita sering-sering mengaudit isi pikiran kita, isi ember kita, harusnya tuh ember kita tuh nggak sering-sering luber. Jadi dikurangin. Nah, dan itu tuh wajar banget sih ember penuh. Apalagi kalau ini kan kita yang ada di sini kan orang-orang yang hobi cari masalah ya. Hai. Ini teman-teman sebelum datang ke sini kan mungkin hidupnya baik-baik aja gitu kan, ke sini cari masalah gitu.
Terus tiba-tiba jadi kelihatan deh. Jadi kelihatan, terus tiba-tiba menemukan permasalahan kayak Alfi gitu. Wah, aku ingin menyelesaikan dengan cara bikin program apa tadi gitu. Wah, aku ingin ikut menyelesaikan permasalahan pendidikan, permasalahan lingkungan. Nah, orang-orang cari masalah, jadi pasti embernya tuh sering penuh gitu. Jadi wajar. Ini bahkan dalam kondisi misalnya aku udah belajar meditasi, aku udah ke psikolog, aku udah belajar soal stress matrix segala macam, itu aja embernya masih bisa penuh. Jadi wajar kalau misalnya itu terjadi, jangan diomelin. Oh ya disadarin aja embernya lagi penuh. Oh ya airnya dikurangin, embernya digedein. Kadang-kadang ember kita bisa menciut, kita kurang makan, kita kurang tidur. Makanya tadi Ali tahu begitu Ayu datang kasih makan. Embernya gede lagi, dia bisa ngomong lagi, ya kan? Terima kasih. Satu lagi, tadi aku juga ngirim ke Ali emotion wheel. Sempet dikasih nggak kemarin selama di sini belum ya? Belum. Jadi emotion wheel sebenarnya kalau di Google mah pasti ada. Jadi kayak yang emosi-emosi yang di inside out itu kan adalah emosi-emosi kunci ya. Itu kan sebenarnya bisa dipecah lagi. Kita tuh nggak banyak belajar tentang emosi-emosi yang kita tahu paling cuma apa sih? Takut, sedih, marah, kecewa, bahagia, udah gitu kan. Padahal kan sebenarnya emosi itu ada puluhan. Nah jadi di emotion wheel itu kita bisa belajar dengan memetakan secara spesifik apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Nah biasanya kalau udah terpetakan, if you can name it, you can tame it. Kalau kita bisa memetakan, kita bisa menyelesaikan biasanya. Terima kasih banyak. Dan gue juga Sorry Mas Ali, gue potong. Barusan gue tiba-tiba ting gitu kayak ada WhatsApp masuk di kepala gue. Sorry banget. Alf, siapa nama lu kan? Ahmad. Please nih buat yang di sini ya. Ahmad nggak butuh nasihat lu. Ahmad cuma butuh didengar. Ya Mat. Jadi kalau lu tiba-tiba Ahmad datang kucuk, dia bacot, dengerin aja. Oke? Gak usah lu bandingin luka lu. Ya Mat, santai aja kalimat. Gak usah bandingin luka lu. Gak usah nasehatin dia pakai apa. Karena dia harus belajar mendengar dirinya sendiri dan apa yang Tuhan pengen ngomong sama dia. Ini gue emang kayak kesana, anjir, apakah dia orang beribadah? Enggak juga men, tapi gue tahu dia yang bikin. Jadi kadang-kadang dia pengen ngomong, kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak minta, sehingga pas dia nyampein sesuatu kita terlalu bising buat denger. Ahmad butuh ngomong, kalian sini dengar, gak usah bacot. Ahmad aja yang bacot. Lu exactly. Ahmad bacot, Rally santet. That's it. Well, gue mau nanya dikit deh. Lu sekarang mendengar kata santet bawaannya ketawa gak? Hah? Jadi ini menarik banget, gue mau share sedikit. Jadi kita kan dari kemarin kita bicara soal asosiasi nih, bagaimana di kepala kita mengasosiasikan A dan B dan seterusnya kan. Yang dulunya lu mungkin ketika mendengar kata itu rasanya nggak enak, karena malam ini setiap kali kata itu muncul lu bawaannya ketawa, asosiasi akan mulai berubah. Itu kita lakukan sepanjang berapa hari ini juga gitu kan. Dan sekarang terbantu juga. So thank you juga buat Ayu, buat Dana atas sharingnya. Dan waktu sampai jam 9 tapi nggak apa-apa. Gila, gue nggak apa-apa, berasumsi mereka juga nggak apa-apa. Pura-pura ngantuk. So terima kasih banyak, thank you so much. Gue mau ngasih, kita mau ngasih 2 buku. Kita ngasihnya kan buku kan. Sebagai manusia-manusia produktif seperti kalian ini, kita mau ngasih buku judulnya Indistractable. Jadi terkait bagaimana memanage distraction. Oh menarik. Dan ini buku juga bukan hanya sangat informatif dan insightful, tapi very applicative juga. So mudah-mudahan bermanfaat dan dimanfaatkan.
Pasti, terima kasih. Oke. Boleh. Ini warnanya sama lagi. Nah, oh iya. Oh iya benar. Matching.